Selamat malam, Sobat Hati yang Gembira, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Himawan bisa hadir kembali di hadapan sahabat Hati yang Gembira pada sore hari ini. Dan memang malam hari ini kita akan membicarakan satu topik yang menarik ya. Saya yakin bahwa setiap Sobat Hati yang Gembira, apakah Anda sudah menikah ataupun mungkin masih lajang, Anda pasti memimpikan sebuah pekerjaan atau sebuah karir yang sudah pasti membuat Anda bersemangat. Nah, menjadi sebuah dinamika tersendiri, ada sebuah yang menarik ketika ternyata adalah kita bekerjanya di perusahaan keluarga, ya. Pasti banyak di antara Sobat Hati yang Gembira mungkin punya teman, punya relasi yang punya satu pekerjaan atau karir di perusahaan keluarga. Nah, beberapa yang bilang begini, enak ya kerja di perusahaan keluarga ya, pasti dapat fasilitas lebih, wah pasti lebih banyak toleransi dan segala macamnya. Di sisi yang lain juga ada Sobat Hati yang Gembira yang mungkin malah enggan bekerja di perusahaan keluarga. Alasannya, nggak mau punya karir sendiri, mau mengembangkan sayap sendiri, mau berkembang sendiri. Nanti nggak enak kalau harus dengerin omongan orang dan segala macamnya. Begitu banyak alasan gitu ya. Tapi malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang eksekutif muda yang dari obrolan awal gitu ya, sama sekali tidak terfikir bahwa akan bekerja di perusahaan keluarga, nggak kebayang sebelumnya. Tetapi toh sampai dengan hari ini dia bisa mengelola semuanya dengan baik. Bahkan Bro Antonius ya, demikian saya memanggilnya, ini bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam pekerjaannya, bahkan bisa menjadi satu pengalaman yang menyenangkan yang dia mau berbagi dengan setiap Sobat Hati yang Gembira pada malam hari ini. Hai Bro Anton. Halo Pak Him. Hey, apa kabar Bro Anton? Baik. Wow, luar biasa. Saya setiap kali ketemu Bro Anton itu ya, aduh saya tuh, you look younger. Every time I meet you, you always look younger. Amin. Memang lebih muda kali. Istri saya baik soalnya Pak Him. Tapi ini bukan karena istri lagi nonton juga, bukan ya? Enggak. Tapi dia lagi nonton mungkin juga. Just kidding. Bro Anton, kita udah kenal udah cukup lama, tapi mungkin dari Sobat Hati yang Gembira ada cukup banyak juga yang belum mengenal. Silakan Bro Anton, mungkin perkenalkan diri dan ya cerita sedikit tentang dirinya Bro Anton. Silakan Bro Anton. Oke, nama saya Antonius Cindrawan. Sudah beristri ya, seperti saya bilang tadi, saya sudah ada istri, anak 2. Saat ini saya memang bekerja di perusahaan keluarga di tempat papinya istri saya, berarti saya kerja di papi mertua gitu ya. Apalagi tuh? Ya kira gitu ya. Kita bekerja di bahan bangunan sih. Bisnis kita di bahan bangunan. Any specific role, maksudnya sebagai direktur, sebagai manajer bagian apa misalnya, tanggung jawabnya tertentu? Dari awal saya join itu, saya bertanggung jawab di pabrik sebenarnya. Jadi dari awal, jadi begitu setiap awalnya kan general lah ya, namanya jabatan itu business development manager gitu. Artinya kan business development itu sesuatu yang pokoknya kalau nggak jelas fungsinya apa ya business development lah, semuanya kan business development. Tapi karena saat itu beberapa yang dilakukan perusahaan itu adalah masukin beberapa mesin baru gitu ya segala. Jadi saya dikasih tanggung jawab dan sejak itu ya nempel terus lah bahwa saya memang kerja di pabrik. Dan memang background sekolah saya kan di chemical engineering ya, jadi memang di engineering. Iya. Jadi nyambung baru mau juga. Saya tanya background sekolahnya dulu apa? Oh nyambung ya, berarti ya. Chemical Tapi engineering. Waktu kuliah nggak sambil kerja ya, Bro Anton ya? Kuliah nggak terlalu, karena kuliah saya di masternya itu saya ngambil finance, jadi di S1-nya engineering, master finance. Ya adalah internship atau kerja magang part time gitu mah ada, cuman nggak terlalu signifikan sih, saya boleh jujur sih. Oke, kuliahnya di US waktu itu ya, yang sekarang lagi S1 big deal Singapura. Oke. Iya, S1-nya di Singapura 4 tahun, lalu finance saya ambil di US. Oh oke. Ada ini nggak, ada values atau lesson learn yang mungkin
Bro Anton dapatkan sepanjang kuliah? Mungkin ada beberapa prinsip-prinsip yang sampai sekarang ini benar-benar jadi lifestyle-nya Bro Anton ketika kuliah. Kalau kuliah sih saya jujur aja deh, kuliah itu menurut saya terlalu banyak belajar justru. Nah kalau apa yang saya pelajari, jadi janganlah mengikuti sejak saya terlalu banyak belajar. Saya dulu terlalu khawatiran gitu loh, semua khawatiran harus perfect, sekolah harus bagus, nilai harus bagus. Nilai jelek tuh kayak ada kegagalan besar gitu ya, dan saya berasa aduh nggak bisa diulang lagi nih hidup, nilai ini selamanya akan ngikutin saya jelek. Terlalu besar-besarkan lah. Intinya lebih baik balance, social life harus dijaga, punya banyak teman. Menurut saya punya banyak teman lebih baik gitu loh sekarang. Dan saya ngajarin anak-anak saya yang penting banyak teman, harus baik sama orang. Akademi harus melakukan yang terbaik sih, cuman nomor 2 lah menurut saya sih. Lebih penting kita punya teman banyak dan menjadi orang yang baik lah gitulah. Wow, this is a very good lesson learned ya. Maksudnya biar Sobat Hati yang Gembira juga bisa belajar ya. Artinya kita bukan belajar dari hal-hal yang baik, hal-hal yang berhasil saja, tapi juga mungkin beberapa kekeliruan ataupun juga wrong decision making yang dibuat, which is very very good gitu ya. Nah, Bro Anton, ketika memutuskan atau ketika mulai bekerja dalam perusahaan keluarga. You never dream about it before, right? Ada sih, dalam arti karena papi saya sendiri itu kan punya bisnis ya. Jadi terpikir juga pasti harus ada yang nerusin bisnisnya gitu loh. Tapi memang tidak terpikir bahwa akan di tempat orang lain. Sekarang kan yang di papi mertua saya lah gitu. Tapi itu nggak kepikir hal itu. Dari awal join pun nggak kepikir akan jadi sesuatu yang long term atau gimana, nggak pikir sejauh itu sih. Oh, oke. Nah, pasti dong ada hal-hal yang at least mentally you have to prepare, kan harus dipersiapkan gitu kan, kerja di perusahaan keluarga. Nah, boleh nggak kasih mungkin sharing gitu ya, waktu itu apa yang Bro Anton siapkan ketika Bro Anton mau memulai the first few weeks atau the first 100 days mau mulai kerja di perusahaan keluarga waktu itu? Atau cuma jalanin gitu aja, gimana? Mungkin kalau dulu pada saat awal sih saya nggak mikir sejauh itu ya. Namanya kita pulang dari luar negeri, ditawarkan. Saat itu bukan cuma saya, sebenarnya memang ada beberapa teman gereja saya juga ada bertiga ya, ditawarkan masuk. Dan tiga-tiganya memang masuk. Tiga-tiga masuk ke perusahaan ini. Dan dulu saya nggak pikir bakal jangka panjang. Cuman saya ceritakan yang setelah pengalaman nih ya, jadi setelah sekian lama saya ada di sana gitu. Bukan pada saat saya masuk dan langsung terpikir semua hal ini gitu. Cuman kalau saya boleh bilang yang paling penting, salah satu yang paling penting, apalagi pada saat kita baru mulai ya, itu rendah hati ya. Rendah hati. Jadi kan pasti namanya kalau pekerja dan keluarga, apalagi bukan cuma keluarga om atau uncle atau gimana, benar-benar papi sendiri kan, papi mertua gitu kan. Rendah hati pasti ada orang yang nyinyir toh. Itu nggak bisa dihindari lah. Orang pasti nyinyir, yang bilang wah enak nih anak bos nih, langsung naik, mulai manajer, kadang-kadang dia mulai langsung direktur apa segala. Bagi saya tuh yang penting rendah hati. Jadi jangan terlalu rendah hati, artinya tuh jangan mikirin lah omongan orang apa gitu loh. Jangan mikirin lah ego kita atau gengsi kita gitu loh. Jadi biarin lewat aja. Yang penting kan kita kan kerja serius gitu loh. Kita menilai diri kita sendiri gitu loh. Nah, salah satu prinsip saya itu ada orang yang bilang gini loh, jangan kamu selalu memperhatikan apa yang orang bicarain mengenai kamu. Nanti kamu akan dengar hamba kamu itu ngutukin kamu. Itu pun jangan diperhatikan. Karena kamu tahu dalam hati kamu pun kamu pernah ngutuk orang lain. Jadi karena kita sendiri tuh sering bicarain, sering gosipin orang lain, jadi jangan begitu orang lain gosipin kita, lalu kita tersinggung atau ego gitu. Itu dibuang jauh-jauh lah ego. Ini itu salah satu yang paling penting. Ini keren banget nih, rendah hati. Karena you're right, Bro Anton. Gitu. Karena saya sering juga ngobrol dengan beberapa teman-teman dan bukan teman-teman saya bukan nyinyir ya, tapi ini di perusahaan yang lain gitu ya. Jadi mereka bilang, aduh anak bos itu udah datang langsung petentang-petenteng, langsung ini mentang-mentang lulusan S2 dari luar negeri, terus langsung langsung ganti ini ganti itu, langsung switch semuanya, dan kemudian langsung remehin ke yang orang-orang lama. Ini value yang bagus banget. Nah, selain rendah hati Bro Anton, apalagi Bro Anton? Selain rendah hati, yang kedua ya harus disiplin ya. Jadi pada saat
kita baru masuk gitu kan, kita nggak banyak tahu, jujur aja lah. Kita boleh keluar negeri, boleh kemana, belajar apa, kita tuh nggak banyak tahu sebenarnya. Dan kadang-kadang ada juga yang sok tahu sih, nggak banyak tahu, tapi sok tahu langsung berasa kok ini nggak beda sama yang saya pelajarin, dirubah-rubah betul kata-kata Fahim gitu. Biasanya bikin kacau itu ya. Tapi kita nggak banyak tahu, anggaplah kita nggak banyak tahu, kita datang untuk belajar gitu. Pertama yang kita bisa lakuin untuk membuktikan bahwa kita serius gitu dan mampu, at least kita bisa disiplin kan, kita bisa tepat waktu gitu loh. Jangan kalau udah dinyirin udah gitu kita masuknya telat, enak kerja, nyinyirnya makin kenceng lagi. Dan kita memang, dan salah kita sendiri karena kita kan nggak ngasih contoh yang baik kan. Tapi kalau kita belum ngerti apa-apa, at least setidaknya kita bisa on time, setidaknya kita bisa kerja bener gitu loh. Lalu kedua, yang ya terus juga selain tadi rendah hati, saya bicara dalam arti jangan gampang tersinggung sebenarnya. Terus yang kedua, ya betul seperti Pak Him udah bilang, jangan terlalu cepat ingin membuktikan diri sendiri, jangan terlalu cepat pengen ngerubah, jangan terlalu cepat nganggap wah ini kok sistem perusahaan papiku ini kok primitif, lalu di Amerika jauh lebih itu, atau terlalu berantakan, lalu semuanya pengen dirapiin semua. Kadang-kadang di Indonesia kalau mau terlalu rapi juga bingung ya, nggak bisa gerak juga. Jadi harus itu. Jadi ada hal-hal yang prinsipil, sifatnya prinsipil, harus ya jangan menekan karyawan, jangan nggak adil sama karyawan, itu kan prinsipil, kita harus jaga gitu loh. Jangan bohongin, jangan cheating, itu kan sifat prinsipil, kita harus jaga. Tapi kalau sifatnya lebih ke kultural, ya bolehlah untuk kita fleksibel lah gitulah, kita ngikutin aja perusahaan. Wow, keren. No wonder. Saya nggak heran kenapa Bro Anton bisa not just surviving, tetapi juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, tapi dari ceritanya Bro Anton ini, apakah memang di awal-awal memang sempat ada tantangan yang harus dihadapi? Ya, terutama tadi gitu ya, pandangan-pandangan yang ya keluarga bos gitu ya, langsung enak posisinya gini. Mungkin ada challenge yang lain yang harus Bro Anton hadapi ketika mulai bergabung di perusahaan keluarga ini. Iya, karena dulu saya pada saat masuk itu, sebelum saya ngurusin mesin-mesin pun saya sebenarnya disuruh untuk mereview performa manajer-manajer dan direktur-direktur di sana. Dalam arti roadmap, kita kan perusahaan ada roadmap kan, ada setahun ini mau ngerjain apa. Lalu saya diminta untuk membicarakan dengan mereka nih progresnya udah sampai mana ini. Nah itu saya bisa bilang cukup challenging lah ya, karena gimana pun kita belum kenal sistemnya, belum kenal jalur komunikasinya, belum kenal sistem semua seluk-beluk kultur perusahaan gitu. Memang itu sesuatu yang berat, dan harus saya akui pada saat saya berapa kali bicara memang sering dapat ya certain looks gitu ya, kelihatan lah rekan-rekan gini yang mereka nurutin, mereka ngikutin, cuman jalanin aja dulu lah, lihat aja bisa apa enggak gitu loh. Jadi itu sekali lagi rendah hati aja, selalu mau belajar, jangan tersinggung lah, jangan pakai ego kita lah. Terus kedua harus tantangan juga, karena perusahaan keluarga biasanya kan lebih nggak ada jalur yang jelas kan. Kita mau misalnya simple lah, mau beli barang aja kita bingung, ini harus ngomongnya kemana nih, jalurnya gimana gitu loh. Atau cari, atau ada masalah mau cari waktu untuk bicara sama orang lain, itu kita belum kenal orang ini nih, waktunya bicara kapan enaknya, sama bos, sama atasan papi saya sendiri misalnya, yang dulu belum papi saya ya, cuman itu gimana ya, cari waktunya gimana, kadang-kadang salah waktu dicuekin kayak seakan-akan kita yang ngomongin kayak gak penting, kita berasa stupid sendiri gitu, kok pusingin masalah gini, ternyata gak ada tangkapan apa-apa. Cuman kadang-kadang bukannya yang kita omongin gak penting, waktunya salah, orang lagi fokus hal lain gitu loh. Jadi itu tantangan yang bukan cuma dalam masalah keluarga, tapi dalam segala situasi lah ya, kita harus interpersonal skill itu kan perlu dibangun. Yang itu dulu karena saya jarang bergaul dulu pas sekolah, saya tidak punya interpersonal skill. Itu sebabnya saya bilang harus bangun kemampuan bergaul sama orang supaya bisa ngebaca orang gitu, supaya bisa ngerti lah cara ngomong sama orang gimana. Nah, Sobat Hati yang Gembira, ini very important lesson ini. Ketika lagi kuliah, jangan hanya fokus ngejar akademis ya, tapi juga
mengembangkan interpersonal skill. Karena ternyata kecerdasan saja nggak cukup. Baru kemarin di Instagram Live Family First Indonesia juga dibahas, pintar aja nggak cukup ternyata. Cerdasan nggak cukup. Kita perlu juga kembangkan interpersonal skill salah satunya. Dan itu ternyata salah satu kunci yang sangat penting ketika Sobat Hati yang Gembira memang harus masuk dalam sebuah perusahaan keluarga dan harus beradaptasi. Nah, dalam berkarir pasti ya Bro Anton ya, ada dinamikanya. Salah satunya adalah ya mungkin pandang-pandang nyinyir seperti Bro Anton ngomong di awal gitu ya. Ya enak ya anaknya bos gitu ya. Oke, mantunya bos gitu ya. Pasti ada ini dan segala macam. How you deal with it? Ini supaya bisa Sobat Hati yang Gembira yang mungkin sudah mengalami struggle yang sama juga bisa dikuatkan ini dengan pengalamannya Bro Anton ini. Nah, kalau saya itu jujur ya, untung saya mungkin ada ini, bagi saya untung lah, dasar sifat saya itu seperti ini. Saya tuh nggak terlalu punya harus berasa gitu, saya nggak punya kebutuhan untuk selalu membuktikan diri saya sendiri. Jadi misalnya kayak contohnya dulu saya pas ngejar istri saya lah, saya nggak mikir tuh perbedaan keluarga atau apapun atau gimana. Kan banyak orang karena aduh gue layak nggak, atau gue belum kayak gini, saya belum apa. Bagi saya, saya suka dia, saya kejar, saya seperti ini, dia harus terima saya, terserah dia mau terima apa enggak gitu. Nah, jadi bukannya saya bermales-malesan ya dalam perusahaan ya, cuman maksud saya attitude-nya, sikap kita tuh menurut saya sih yang penting saya punya standard of excellence sendiri gitu loh. Dalam arti begitu saya kerja, memang harus setidaknya seperti ini. Saya nggak mencari harus perfect 100%, tapi juga jangan sampai jelek sampai nggak bisa diterima. Jadi saya ada certain standard yang harus saya achieve dalam kerja gitu loh. Dan menurut saya sih lebih baik seperti itu daripada saya harus merasa membuktikan diri saya. Tujuannya kerja jadi untuk membuktikan diri, akhirnya kalau ntar orang responnya nggak sesuai, patah semangat, respon nggak sesuai, tersinggung, kecewa, akhirnya lebih repot lagi. Jadi bagi saya ya mungkin muka saya nggak sensitif loh orangnya. Orang bilang muka tebal gitu ya. Nah ada itu saya baru mau bilang kadang-kadang kita harus menebalkan muka mungkin ya. Nggak semua omongan orang harus kita dengar. Kalau memang itu input yang baik. Saya sudah tebal, nggak ditebelin, sudah tebal lah. Oh gitu ya. Jadinya ada untungnya juga seperti itu. Jadi ya kita fokus ke pekerjaan kita, achieve what we want to achieve gitu. Kita jadi juri lah, kita jadi hakim untuk diri kita sendiri. Nggak perlu kita harus haus sama approvalnya orang lain gitu. Wah, ini keren banget ini, Sobat Hati yang Gembira. Betapa banyak kita tanpa sadar ya, kita itu mencoba untuk memenangkan approval orang lain. Kita meniru-niru orang lain, kita dengerin omongan orang, lalu kemudian kita berubah, kita mencoba untuk mencocokkan dengan pendapat orang. Tapi Bro Anton tadi sudah membagikan satu tips yang bagus sekali gitu ya. Ketika bekerja dalam perusahaan keluarga, sekali lagi kita nggak bisa bungkam lah ada omongan orang yang nyinyir, yang minir, yang mayor, yang apa, kita nggak bisa bungkam sama sekali. Tapi kita belajar untuk tidak memasukkan ke dalam hati omongan-omongan negatif itu, dan kita nggak perlu buktikan apa-apa, tetapi memang kita tunjukkan kita mempunyai kualitas gitu. Dan saya bekerja di sini bukan karena semata-mata karena saya part of the family, tapi karena saya punya kualitas tertentu, dan itu memang yang sedikit banyak meskipun lambat laun tapi atau cepat pasti akan bisa membungkam atau bisa meredakan omongan-omongan negatif. Nah Bro Anton, nah ini salah satu dinamika lagi dalam bekerja dengan keluarga gitu ya, adalah dinamika dalam hal ini. Nggak selalu bisa langsung agree, nggak langsung bisa selalu kompak dalam tim kerja gitu ya. Friksi, konflik pasti akan terjadi. Nah, beberapa saya dengar dan juga teman-teman yang cerita pasti itu kebawa-bawa deh, sampai ke relasi keluarga kebawa-bawa juga. Tadinya karena beda pendapat di meeting, lalu kemudian di pertemuan keluarga jadi diem-dieman gitu ya. Jadi ketika makan malam jadi diem-dieman. Nah, apa sih kiat-kiat atau bagaimana Bro Anton menghindari, memanage ya, bukan menghindari, memanage friksi-friksi seperti ini Bro Anton? Kalau hal ini saya akan bilang dulu bahwa saya itu sebenarnya sangat beruntung ya. Mungkin tidak semua keluarga seperti keluarganya di tempat saya, tidak seperti keluarga saya gitu. Bahwa kita semua tuh sangat dekat, sebagai keluarga sangat dekat.
Jadi ada kan keluarga yang dasarnya selama tumbuh dan kecil sampai gede aja udah nggak deket, banyak cekcok dengan dan nggak ada yang mempersatukan keluarga. Jadi tapi kalau saya dari papi saya sendiri, dalam konteks ini papi mertua saya ya, di keluarganya dia tuh sangat orang yang sangat merangkul keluarga, sangat menjunjung tinggi kesatuan keluarga, dan itu mempengaruhi kultur perusahaan kita juga. Jadi berantem ada pasti, diam-diaman ada, sampai gebrak meja pun pernah terjadi lebih dari sekali. Pernah itulah, dan saya nggak bangga akan hal itu gitu, dan saya nggak pengen mengulangi lagi, tapi itu kejadian terjadi. Tapi untungnya adalah karena kita saling udah dekat ya, kita sering ketemu, dan ketemunya bukan karena dipaksa-paksa, tapi memang kita ketemu dan kita have fun sama-sama, kita jalan-jalan sama-sama, ngumpul sama-sama gitu, dan seringkali sih akan pulih dengan sendirinya sih gitu loh. Jadi menurut saya satu di keluarga itu gimana, itu sebenarnya harus dibangun juga keintiman keluarganya juga. Tapi saya ngerti ini bukan sesuatu yang bisa dipaksa seperti itu aja sih. Jadi saya sekali lagi saya bilang bahwa saya itu beruntung keluarga saya seperti itu. Dan yang kedua adalah harus ada kerendahan hati juga, sekali lagi ya, selalu rendah hati kemana-mana udah penting lah. Terus kayak kan kita ngajarin anak kita, saya ngajarin anak saya punya umur anak 10 tahun gitu sama 4 tahun gitu kan, 3 kata yang paling penting, please, thank you, sorry, thank you, sorry, please, thank you, sorry. Nah itu bukan cuma untuk anak kecil sebenarnya. Problem kita makin gede makin susah tuh kita ngomong thank you dengan tulus, makin gede apalagi ngomong sorry dengan tulus makin susah. Bukan anak kecil doang susah, makin gede ego kita terlalu gede makin susah. Tapi menurut saya, tapi saya memaksakan diri ya. Kadang-kadang saya ada salah ngomong dengan adik saya gitu, karena saya pada tua ya. Terus kadang-kadang ada salah ngomong dengan papi saya. Mungkin cara respon saya terhadap disagreement salah gitu, itu bisa ngeganggu saya sih. Jadi sehari 2 hari, kadang-kadang diam nggak langsung itu, cuman ujung-ujungnya saya akan datang juga dan say sorry. Nah untungnya sekali lagi, papi saya juga bukan tipe orang yang gengsian. Jadi ada kan orang tua yang udah tersinggung, anaknya kurang ajar dianggap, lalu biarin anak gue ngomong sama gue nggak mau ngomong sama dia, gitu kan. Tapi saya jujur aja, untungnya papi saya nggak seperti itu. Jadi seringkali menurut saya ngomong hal yang sangat tidak sopan, responnya sangat nggak benar gitu pun, sampai rumah ataupun di tempat kerja itu dia udah bisa ngomong sama saya duluan, kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi, jadi itu memang menurut saya dari papi saya sendiri pun sudah membangun kultur kesatuan keluarga. Ya kita ngikut aja, dan of course kita juga perlu datin kesadaran diri lah, salah ya harus sorry. Cuman bukan harus saya yang datang kalau papi saya harus sorry, dia pun membuka diri aja gitu, nggak seperti yang tersinggung gimana, enggak gitu dia. Wow, jadi, wow, luar biasa. Jadi memang kuncinya di kultur yang dibangun sebetulnya ya. Jadi bagaimana bahwa friksi dalam pekerjaan memang tidak bisa dielakkan, beda pendapat tidak bisa dielakkan, tetapi bagaimana kemudian kita menyadari bahwa ini hal yang lumrah, beda pendapat, tapi tetap jangan sampai mengganggu silaturahmi, jangan sampai mengganggu relasi dalam keluarga. Dan kalau memang kita yang salah, saya kira berbesar hati dan rendah hatilah untuk minta maaf ya gitu ya, dan pastilah gitu ya, dan pasti tidak hanya minta maaf, tapi juga kita menunjukkan memang ada usaha untuk perubahan. Saya kira pasti. Ya, itu akan menjadi satu pengalaman yang pembelajaran yang luar biasa. Nah, Bro Anton, ini nggak kerasa tahu-tahu udah tinggal beberapa menit lagi nih, tapi nggak apa-apa, gitu. Asik soalnya ngobrol sama Bro Anton ini. Nah, kebosanan itu satu lagi problem, keluhan dari orang-orang yang bekerja dalam perusahaan keluarga. Bosen, tahu nggak gitu? Bosen lu, kenapa bosen? Tanya. Iya, Senin sampai Jumat ketemu, Sabtu ketemu lagi, hari Minggu kita ibadah bareng ketemu lagi gitu ya. Jadi seolah-olah dunia saya cuma itu aja gitu ya. Nah, apakah memang seperti itu ya, kerja di perusahaan keluarga itu bisa seperti itu atau gimana, Bro Anton? Oke, ini pengalaman pribadi aja ya. Orang lain mungkin beda situasinya, tapi saya nggak berasa bosen sih jujurnya. Saya nggak berasa bosen karena di keluarga pun di perusahaan pun kan bidangnya beda. Saya setiap hari juga kadang-kadang saya nggak ketemu sama keluarga saya, nggak ketemu adik-adik saya, belum tentu ketemu papi saya juga, saya ngurusin orang-orang lain gitu loh. Di dalam perusahaan, dalam keluarga pun kita ketemu lah, oke lah. Karena papi saya sebenarnya kan senang ngumpul kan, jadi
Rabu ketemu, dulu sebelum COVID hari Minggu pasti ketemu di gereja, karena Sabtu ketemu juga, bagaimana? Tapi karena nggak tahu ya, happy aja tuh, nggak ya? Jadi mungkin sekali lagi ini kembali nggak bisa dipukul rata ini menurut saya, ya, tergantung kultur tiap keluarga mungkin ya, atau tergantung hobi tiap orang. Kalau keluarganya nggak dekat, bagaimana mungkin ya nggak bisa dipaksa. Tapi karena kita fun aja, ketemu kayaknya fun aja, kita mesti seneng aja sih. Yang ini saya nggak bisa kasih kiat-kiat nih, karena saya kurang ngalamin membosenin ini. Ya, artinya memang mungkin karena memang sekali lagi balik lagi masalah kultur ya. Jadi environment-nya, lingkungannya dalam keluarga sendiri sudah dibuat warm, sudah dibuat hangat, sudah dibuat dinamis juga. Maksudnya dinamis itu ya dalam pengertian positif gitu ya, sehingga ya selalu setiap kali ketemu tuh selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Nah ini memang penting sekali, Sobat Hati yang Gembira, bagaimana kita harus bisa mengesampingkan ya, oke, ini pekerjaan, ini lagi di keluarga, oke, urusan pekerjaan nggak usah diomongin dalam keluarga, kita enjoy aja, menikmati relasi keluarga, ngobrol, bercanda, main bareng misalnya, itu salah satu kiat kita supaya kita tidak merasa bosan. Nah ini pertanyaan paling klasik nih Bro Anton, how you manage untuk bisa memisahkan antara ini kerjaan, oke, ini keluarga, gitu ya. Karena pastilah tadi ya, untuk menghindarkan bahwa jangan sampai friksi di kantor ini kebawa-bawa sama relasi keluarga. Kita harus bisa pintar-pintar manage. Nah, bagaimana tipsnya Bro Anton dalam mengelola ini semuanya, Bro Anton? Oke, satu, sebenarnya nggak bisa dipisahkan, benar-benar terpisah sih ya. Gimana pun pasti ada, terutama kalau baru ribut besar di kantor, pas sorenya gitu, mungkin malamnya pas ketemu, makan sama-sama, ada efek pasti ada canggung sedikit mata gitu. Cuman kalau saya boleh, apa yang bisa kita lakukan ya, selain kultur kan berbicara tadi ya, selain kultur itu bicara, itu yang kedua, pilih waktu untuk bicara. Jadi saya kalau kita udah lagi ngumpul-ngumpul keluarga, kita lagi tahu happy, ada anak, ada istri, saya sih nggak pernah, dan sebenarnya bukan cuma saya, seperti yang lain-lain juga udah sadar bahwa kita tidak membicarakan masalah kantor di rumah gitu loh. Apalagi kita tahu, apalagi kalau masalahnya sensitif. Kalau masalah yang ringan-ringan ya oke lah, sekali-kali boleh lah. Tapi kalau masalah sensitif, jangan cari masalah lah di rumah lah. Antara ada anak, ada istri, yang pertamanya kita ribut, misalnya saya sama adik saya atau apa, ada beda pendapat. Terus karena ada istri kan makin panjang tuh situasinya, kan makin kompleks lagi tuh kan. Gitu. Jadi kita coba untuk nggak bicarain masalah yang perusahaan, apalagi yang sensitif di waktu keluarga. Kedua, ya pada saat saya ada masalah di kantor pun, kadang-kadang saya curhat sama istri, tapi kadang-kadang saya filter juga, jujur aja lah, saya filter juga gitu loh, nggak semuanya saya kasih tahu, atau nggak saya keluarin semua, saya marah, saya frustration ke istri gitu, enggak. Kadang-kadang saya ingetin diri saya sendiri juga, mungkin ada salah kita juga, mungkin ada apa, semuanya beda pendapat kan. Jadi jangan sampai ntar istri saya juga ikut marah sama adik saya, atau sama papinya, atau sama siapa, itu kan makin runyam lagi, makin pusing lah bagi saya lah. Jadi kadang-kadang saya marah, udah cukup sama saya aja marah, jangan kamu ikut-ikutan marah, udah lah, saya kamu ikutan marah. Jadi makin masa, karena gimana pun gila, sekali lagi saya boleh marah gitu ya, tapi tetap sekali lagi karena kultur yang udah dibangun, kadang-kadang dibangun, saya nggak bisa bilang kalau setelah marah saya benci mereka, enggak kan. Saya marah tapi saya tetap sayang mereka sebagai keluarga gitu. Saya nggak pengen istri saya ikut-ikutan marah sama mereka. Udah cukup saya aja, dan saya pun setelah didiamin udah hilang sendiri ntar. Jadi jangan ikut-ikutan dan bikin runyam lagi. Jadi, dan pasti Bro Anton juga punya triks untuk meredakan emosinya ya, jadi supaya ketika sampai di rumah, masuk ke rumah benar-benar sudah relatif lebih tenang, lebih terkendali gitu ya, supaya tidak bisa. Kalau harus diam pun ya mungkin karena laki kadang-kadang kan cara pelampiasan beda. Kalau perempuan katanya harus bicara panjang lebar ya, harus dikeluarin. Laki kan beda. Kalau saya sendiri sebenarnya bukan dikeluarin, justru saya tuh ya diem lah, perlu waktu sendiri gitu loh. Ntar bisa hilang, dan hilangnya bukannya hilang lalu dipendam, enggak, ya hilang gitu loh. Jadi gitu aja sih intinya sih bagi saya, jangan terlalu bocor mulutnya. Kalau ada marah tuh jangan terlalu disebar-sebarin kemarahannya. Gini, gue nggak suka dia gini, ntar makin pusing. Dan jangan di keluarga jangan terlalu banyak bicara masalah perusahaan, ntar
apalagi ada istri anak nggak enak malah kalau berebut. Wow, ini is a good lesson karena banyak sekali sobat keluarga, sobat hati yang gembira yang mungkin tanpa sadar dalam posisi masih emosi gitu ya, akhirnya cerita kemana-mana, cerita semuanya dan gak difilter. Saya kira ini sobat hati yang gembira malam hari ini belajar lesson yang luar biasa sekali, value yang luar biasa sekali. Jadi coba dibiasakan untuk kerjaan-kerjaan dan di rumah jangan sampai kejengkelan kita, persoalan kita di pekerjaan terbawa sampai ke rumah. Kita kelola emosi kita dan kemudian difilter bila perlu. Tidak perlu semua kita umbar gitu ya. Apalagi kemudian bila hal-hal yang sensitif itu bagus banget gitu. Itu bagus banget ketika ketemu keluarga, hal-hal yang sensitif yang mungkin memang menimbulkan dispute atau beda pendapat di kantor jangan dibawa-bawa ketika kumpul keluarga. Enjoy aja kumpul keluarganya gitu ya. Kurang baik juga ketika ada anggota keluarga yang lain discuss masalah hal yang penting soal pekerjaan, tapi benar-benar dinikmati waktu keluarganya sehingga ketika meskipun ada masalah di kantor, tapi tetap relasi keluarga terbangun dengan baik. Bro Anton, wow, ini luar biasa nih. Malam hari ini saya yakin sobat hati yang gembira sama seperti saya merasakan banyak sekali dapat vitamins, banyak nuggets yang luar biasa. Nah, but I love to talk to you sampai jam 12 malam, tapi nggak boleh. Gitu ya. Nah, kalau boleh ada closing statement atau pesan-pesan penutup buat pemirsa Hati yang Gembira yang mengikuti talk show kita, maupun juga nanti yang mengikuti melalui IGTV-nya Hati yang Gembira. What will you say? Apa yang akan Bro Anton pesankan? Mungkin yang terakhir ya satu ya, ada kadang-kadang kan kita dibilang ada salah satu alasan orang tuh nggak mau kerja di keluarga mungkin ataupun udah kerja tapi kayaknya gelisah terus karena dibilang itu hidup di dalam bayang-bayang orang tua. Ya bener ya, kadang-kadang ada ya seperti itu ya. Betul. Betul ya. Cuman saya ingat sih kalau orang tuh kadang-kadang nangkep tuh hidup di bawah bayang-bayang orang tua tuh secara negatif ya. Dalam arti orang tuanya selalu lebih jaya, lebih apa, anaknya nggak bisa apa-apa nih, anaknya gagal terus gimana gitu loh. Cuman saya sih menangkapnya itu kalau bayang-bayang orang tua, saya nangkap itu secara positif. Secara positif dalam arti orang tua yang udah nyekolahin kita, dia yang udah bangun perusahaan, dia kasih kita kesempatan kerja. Sampai kapanpun, bagi saya prinsip, sampai kapanpun yuk ada kita di bayang-bayang orang tua gitu loh. Tapi bukan berarti bayang orang tua kita berarti kita kerja cuman malas-malesan, cuman ngambil untung, cuman pakai duit orang tua, itu bener bayang-bayang orang tua secara negatif ya. Tapi kalau kita belajar dari orang tua, kita kesempatan dikasih, kita manfaatkan dengan baik, memang kita kerja dan serius, bisa mengembangkan perusahaan. Jadi kita ngembangin perusahaan, memajukan perusahaan, bukan dengan tujuan keluar dari bayang-bayang orang tua, bukan dengan tujuan pengen mengalahkan orang tua, supaya kita diakui sama orang lain, lebih jago daripada saya, enggak gitu. Cuman ya memang ya kita ya harus memang itu kan kita harus kerja dengan serius, dengan hati, dan kita pengen dapetin hasilnya buah yang baik dari pekerjaan kita kan. Dan jangan pernah malu untuk mengakui kalau orang tua kita tuh baik. Dalam arti gini, ada orang selalu kadang-kadang saya sering balikin gini, oh Anton kerja di mana? Oh bantu papi ya. Saya jawab aja langsung, enggak om, saya dibantu sama papi om. Jadi, saya yang dibantu. Orang saya bukannya mau nyombong, tapi saya dikasih kesempatan kerja, gaji bagus. Gaji bagus. Lebih bagus daripada rata-rata orang masuk, daripada kalau saya kerja sendiri dari awal kerja tempat lain mungkin lebih susah lagi hidup saya gitu. Jadi kita rendah hati aja. Kalau kita Tuhan baik kan kita bilang Tuhan baik. Kalau orang tua baik masa kita nggak boleh bilang orang tua saya baik. Tapi kadang-kadang ada orang yang gengsi kan, oh gue nggak mau bilang orang tua kasih gitu, kasih ini, maunya buktikan diri sendiri. Jadi bagi saya pengen membuktikan diri sendiri ya boleh lah, pengen punya sesuatu kita achieve sendiri. Tapi kita jangan sampai terlalu gengsi atau ngakuin bahwa memang orang tua kita baik lah. Bagi saya udah terima banyak dari orang tua saya, sampai sekarang pun, sampai saya gede pun, papi mertua saya ataupun dari papi saya sendiri masih terkelimpahan berkat terus gitu loh. Jadi ya bersyukur aja bahwa kita punya orang tua yang baik, dengan gengsi. Wow, ini good closing. Maksudnya ini pesan penutup yang luar biasa sekali. Jadi
nggak perlu kita membuktikan ke orang lain, nggak perlu kita takut dalam bayang-bayang orang tua kita. Toh memang orang tua kita baik, toh memang orang tua kita memang mengalami berkah yang melimpah dari Tuhan, dan kita juga merasakan ininya. Dan justru melalui orang tua kita yang memberi kesempatan kepada kita untuk bekerja di perusahaannya, kita jadi bisa mengaktualisasikan diri kita bisa menunjukkan kapasitas kita bisa dilatih juga di situ untuk meningkatkan, bukan cuma menunjukkan, juga diproses ya, meningkatkan kapasitas kita juga. Yang penting adalah rendah hati, jangan sombong gitu, lalu kemudian disiplin ya, tunjukkan bahwa semua atribut-atribut sebagai anggota keluarga itu tidak berpengaruh. Artinya memang ikutin ketentuan kantor yang ada, ikutin memang aturan main yang ada, rendah hati untuk mau belajar dari orang lain, dan kemudian pisahkan. Artinya memang ya ada beda pendapat dalam pekerjaan, itu hal yang lumrah. Tetapi begitu pertemuan keluarga, apalagi dalam suasana yang sangat santai, sangat kekeluargaan, ya sudah nggak usah dibicarakan permasalahan di kantor, dinikmati kekeluargaannya. Dengan demikian seharusnya bekerja di dalam sebuah perusahaan keluarga, atau sesuai dengan judul kita malam hari ini, keluargaku adalah rekan kerjaku, itu benar-benar bisa dinikmati dan dihidupi dengan luar biasa. Bro Anton, thank you so much. Thank you so much. I know you're a very busy person, dan terima kasih untuk 40 menit waktu yang sangat berharga sekali. Pesan-pesan, nilai-nilai yang luar biasa. You have a wonderful family, keluarga besar, dari semuanya juga, dari mertua juga luar biasa juga. Thank you so much, sudah jadi berkat juga buat Sobat Hati yang Gembira dan Sobat Hati yang Gembira. Terus nantikan setiap hari Rabu malam kami akan undang narasumber-narasumber eksekutif muda, profesional muda yang akan berbagi pengalaman-pengalaman mereka supaya bisa menginspirasi semuanya. Dan terima kasih Bro Anton. Salam buat keluarga semuanya. Thank you Pak Him, thank you semua. Ya, terima kasih juga Sobat yang Gembira. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati semuanya. Oke.